Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya, kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum kita melakukan pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat kalian semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu dia yang mencoba hadir di bulan Oktober ini. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran gitu ya, siapa sih seseorang yang mencoba hadir di dalam kehidupan asmara kamu atau cinta kamu di bulan Oktober ini? Tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, seperti biasanya Clarissa nanti akan menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini. Oke, langsung saja kita coba ambil kartunya. Dan ingat ya, ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang dia yang mencoba hadir di dalam kehidupan cintamu di bulan Oktober ini. Oke, dia yang mencoba hadir di bulan Oktober ini. Oke, Violet ya. Dia yang mencoba hadir di bulan Oktober ini. Oke, seperti apakah dia? Aku juga penasaran. Kemarin aku nggak upload ya teman-teman, 1 hari kemarin, soalnya ya ada sesuatu hal gitu yang memang kayak waktunya tuh nggak nutut gitu. Jadi untuk memenuhi janji kalian gitu, aku akan mereading hari ini spesial buat kalian semuanya yang merasa penasaran tentang siapakah dia yang akan mencoba hadir di bulan Oktober ini. Oke, 1 kartu terbuka. Oke. Kita ambil yang bawah. Yes. Oke, keluar ada kartu The Devil. Yes. Bentar ya, akan Clarissa susun terlebih dahulu. Akan Clarissa gunakan sebagai capture. Oke. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman semuanya, saran saya gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, jadi buat kalian semuanya bisa memilih lebih dari 1 pilihan pile. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain, jadi sah-sah saja ya. Dan untuk kalian semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi buat memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Untuk kartu yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Oke?
Kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail. Oke. Belum ya. Dia yang mencoba hadir di bulan Oktober ini. Yes. Aku sudah paham kayaknya. If Oswald. Di sini ada kartu The World ya. Ada kartu juga The Star. Ingat ya teman-teman semuanya, di sini aku tidak memandang setiap zodiak. Jadi ini bisa berlaku buat semua zodiak gitu, baik semua kalian Libra, Aries, Taurus atau apapun, kalian bisa mencoba readingan aku. Dan ini sifatnya juga timeless gitu. Jadi tidak terikat sama zodiak dan waktu. Jadi kalian bisa buka kapan aja video-video aku yang lama-lama gitu. Di sini ada kartu Four of Wands. Siapa sih yang mencoba hadir gitu di bulan Oktober ini? Ada kartu Six of Pentacles. Terus aku coba deh liatin juga lewat sini. Dia yang mencoba hadir di bulan Oktober ini. Oke, di sini ada kartu Ace of Wands. Kita coba. Oke, satu kartu terbuka lagi, ada kartu Ace of Wands. Tadi Ace of Swords. Terus disusul, wah, ada kartu Ace. Strong banget energinya di sini. Oke, wow. Pas ya. Di sini ada kartu Ten of Wands. Ada kartu Two of Swords. And then yang terakhir kita coba. Ada kartu Eight of Pentacles. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus sih. Terus aku coba lihat juga. Ambil kartu tarot versi klasik ya, versi yang lama. Di sini ada kartu Ten of Cups. Kemudian ada kartu Nine of Cups. Wow, berurutan ya. 10 Nine. Wah, terus ada kartu Knight of Wands juga nih. Knight of Wands. Di sini ada kartu King of Pentacles gitu. Ada kartu Six of Cups. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman semuanya, berikan waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif, oke?
Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang siapa yang mencoba hadir di bulan Oktober ini. Aku melihat sepertinya saat ini dia sudah mulai sih gitu. Sepertinya ada yang udah mulai berkomunikasi dengan kamu gitu. Atau ada yang baru aja mencoba berkenalan dengan kamu. Dan tentunya kayaknya sih udah kemarin-kemarin ya. Atau bahkan ada yang barusan aja di awal-awal bulan Oktober ini. Aku melihat orangnya sih bisa dibilang orangnya lebih banyak diemnya gitu. Orangnya lebih banyak kayak kamu ngelihatnya sih biasa banget gitu. Dalam artian tuh kayak sisi dingin dia kelihatan banget gitu. Dan orang ini tuh kayak lebih cenderung yang banyak memancing komunikasi atau obrolan itu adalah kamu daripada dia. Terus orangnya, walaupun dia tipe orang yang pendiam, tetapi orang ini juga terkadang muncul juga sih sisi harmonis, romantisnya, atau sisi candaannya untuk kamu gitu. Aku di sini juga ngelihat bahwa orangnya jauh bisa dibilang tuh kayak lebih tua daripada kamu, bukan berarti lebih muda daripada kamu ya. Tapi kayak di sini tuh umurnya lebih tua daripada kamu gitu. Bisa dibilang kayak entah 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun ke atas gitu. Kayaknya itu memang lebih tua dia. Terus juga di sini aku ngelihat orangnya bisa dibilang tipe seseorang yang bisa dibilang tuh penuh dengan penyabar gitu. Terus orangnya ulet, telaten, dan bukan tipe seseorang yang suka berlarut-larut dalam sebuah masalah. Terus orangnya juga bisa dibilang di sini bertanggung jawab ya, walaupun kayak kamu dan dia belum lama kenal gitu, tapi kamu di sini dapat merasakan energi dia itu sosok yang seperti apa terhadap kamu gitu, rasa tanggung jawab dia terhadap kamu gitu. Kamu mampu ngebaca dan merasakan. Terus orangnya juga tipe orang yang intuitif ya, dalam artian tuh kayak tipe orang yang gampang peka terhadap apapun gitu. Misal kamu aja berbohong gitu, kamu berbohong sama dia tapi kayak seolah kamu meyakinkan bahwa apa yang kamu lakukan itu benar gitu. Dan dia tuh kayak merasa banget karena intuitif, dia itu tipe orang yang intuisi dia itu tinggi gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh penuh dengan rahasia. Dalam artian tuh kayak kamu seolah-olah ingin semakin penasaran gitu ya, mengenal tentang sisi dia ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Karena banyak hal yang ingin kamu korek atau ingin hal yang ingin kamu ketahui. Dan di sini aku lihat bahwa memang kamu sebelumnya belum pernah mengenal sama sekali kehadiran orang ini. Terus juga tiba-tiba langsung aja gitu kayak chatting gitu, ngejalin komunikasi, intinya tuh kayak sampai nyambung sampai detik ini gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa setiap malam kamu gitu sepertinya kayak kamu itu banyak komunikasi atau teleponan sama dia, sekedar chat, telepon sebelum tidur gitu. Aku ngelihatnya seperti itu. Dan entah kenapa walaupun dia tuh kayak banyak diemnya gitu, orang ini tuh kayak lebih ini tuh kayak lebih pasif ya, lebih aktif kamu daripada dia gitu. Tapi kayak seolah-olah kamu ngerasa nyaman aja sama dia gitu. Bahkan kamu ketagihan loh ngobrol sama dia di sini. Karena orang ini tuh kayak orang yang bener-bener kayak ketika orang udah mulai komunikasi sama dia gitu, pasti kayak nih orang itu kayak udah ngerasa kecanduan dan ingin penasaran mengenal dia jauh lebih dalam lagi. Aku juga ngelihat orangnya sih penuh dengan kesederhanaan ya gitu. Bukan dibilang kayak nih orang itu kayak nggak punya modal, bukan. Tetapi memang kayak ini adalah cara dia gitu. Dalam artian bukan tipe seseorang yang bisa dibilang tuh kayak tampil bermewah-mewahan gitu. Apa adanya dia ya udah gitu. Tampil sesuai dengan jati diri dia gitu, tanpa pernah menjadi orang lain. Bahkan aku di sini juga ngelihat ya bahwa orang ini tuh kayak banyak mengajarkan kesederhanaan tentang apa yang dia lakukan ke kamu gitu. Terus aku juga ngelihat bahwa orangnya sih memiliki spiritualisme yang sangat tinggi ya. Jadi kayak bisa dibilang tuh ikatan antara hati dia dengan Tuhan itu cukup kuat gitu. Jadi kayak apapun yang bakalan dia lakukan gitu, pasti dia tuh kayak mempertimbangkan dengan cara berdoa gitu. Misal kayak ya Tuhan, apakah langkah yang aku jalani saat ini udah ngerasa bener apa belum gitu. Terus orangnya juga tipe seseorang penasehat yang ulung sih menurut saya. Dalam artian kayak kamu banyak gitu ketika bercerita sama dia, meminta pendapat solusi dari dia gitu, dia selalu memunculkan ide-ide tentang ini yang bagus untuk kamu dan ini yang gak bagus untuk kamu gitu. Terus di sini aku juga ngelihat sih bahwa memang orangnya juga memiliki
past life atau kehidupan cinta di masa lalu yang mungkin kurang begitu bagus. Tetapi orang ini tuh kayak tidak ingin gitu ya. Dalam artian tuh membahas masa lalu. Ya terkadang kamu juga ngerasa penasaran sih gitu tentang kehidupan masa lalu dia, mantan dia itu seperti apa. Tetapi orang ini tuh mengambil prinsip bahwa apa yang sudah berlalu ya sudah gitu. Kita menjalani kehidupan kan untuk masa depan, bukan untuk menoleh masa lalu. Jadi kayak orang ini tuh tipe orang yang menghindar ketika diajak ngobrol tentang masa lalu. Ya cuman dia cerita sih, tapi sekilas, nggak secara detail atau mendalam gitu. Tapi kayak di sini aku tahu bahwa kayak kamu berusaha menghargai dia sih gitu. Karena bagi dia itu ya udah gitu, apa yang sudah terjadi di masa lalu ya sudah, biarkan saja gitu. Karena dia hanya melihat tentang sisi masa depan, bukan dari masa lalu. Aku juga ngelihat bahwa orang ini tuh walaupun kamu dan dia masih, intinya tuh masih kode-kodean, masih dalam artian fase pendekatan gitu. Tetapi orang ini tuh kayak setidaknya tuh mampu membawa cahaya baru gitu di dalam kehidupan cinta kamu. Yang intinya tuh kayak kehidupan cinta kamu yang udah lama meredup gitu. Jadi kayak seolah-olah dia datang ini gitu, kayak membawa aura baru gitu di dalam kehidupan cinta kamu gitu. Seolah-olah ya mungkin kamu flashback ke belakang udah ngerasa sih, dalam artian tuh kayak is okay lah, apa sih yang namanya cinta gitu. Intinya tuh kayak kamu udah nggak banyak berharap sama yang namanya cinta gitu. Tapi setelah orang ini hadir gitu di dalam kehidupan cinta kamu gitu, dalam artian kayak seolah-olah ya udah gitu, kamu menemukan titik terang gitu, bahwa sebenarnya orang yang memperjuangkan kamu itu ternyata masih ada gitu. Terus aku di sini juga melihat sih bahwa mungkin kamu banyak ngerasa intinya tuh kayak kamu masih ngerasa itu banyak sesuatu hal tuh yang sebenarnya ingin kamu omongkan sama dia gitu. Tetapi kayak kamu itu masih ngerasa malu gitu. Kamu masih memiliki batasan gitu. Dalam artian tuh kayak ilfil nggak sih gitu ketika aku benar-benar menceritakan gitu tentang kehidupan aku, tentang sisi buruk aku, tentang sisi baik aku gitu. Sebenarnya kamu ingin menceritakan hal tersebut gitu, tapi kayak terkadang itu muncullah sisi ketidakpercayaan diri, dalam artian ntar nih orang ilfil lagi tahu tentang sisi aku yang seperti ini, ntar dia gimana lagi gitu. Tapi sebenarnya orang ini tuh tipe seseorang yang benar-benar menghargai apapun gitu. Asalkan kamu benar-benar berkata jujur gitu. Ya mungkin kamu sempat merasa ragu sih, takut ngerasa dia ilfil sama kamu, takut ngerasa dia cintanya nggak segede di saat kayak awal-awal kamu chattingan atau kenal sama dia gitu. Tapi semua itu persepsi yang salah yang muncul dari pikiran kamu. Karena sejatinya orang ini tuh tipe seseorang yang menghargai suatu kejujuran gitu. Jadi kayak entah kamu misal ganteng, cantik, tampan, gelis gitu, atau apapun gitu, asalkan yang penting kayak kamu ini bener-bener kamu berusaha jujur gitu dan berusaha berbuat baik gitu, dia lebih menghargai seseorang yang seperti itu sih, daripada yang kayak kelihatannya cantik oke, tapi manipulatif, daripada yang kelihatan ganteng gitu kalau misalnya dia seorang cewek gitu tapi nyatanya belangsak gitu. Jadi kayak enggak gitu, dia melihat tentang sisi kejujuran dia aja gitu. Apa jalan hidup kamu ya udah terbuka, ceritakan aja gitu. Jadi kayak ini orang tuh tipe seseorang yang sangat menghargai kejujuran, sama sih seperti kamu. Terus aku di sini juga ngelihat sih bahwa memang kayak antara kamu dan dia ini kayak saat ini tuh kayak masih belum ngerasa 100% lega sih gitu. Ya baik kamu lega gitu, setidaknya kayak ternyata masih ada seseorang yang bener-bener memberikan hati dia untuk kamu, atau intinya tuh kayak memberikan sebuah titik terang gitu. Yang semula kamu kayak udah nggak percaya sama yang namanya cinta, tetapi setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu gitu, kamu jadi kayak lebih percaya diri gitu bahwa sebenarnya orang yang memperjuangkan kamu itu masih ada. Tetapi di sini kayak kamu masih belum ngerasa lega aja sih gitu, apabila kamu dan dia itu belum pernah bertemu atau tatap muka secara langsung gitu. Jadi kayak kamu ngerasa seneng ada gitu, tapi ada hal gitu yang sebenarnya itu kayak membebani kamu gitu. Apa hal itu? Ya kamu belum bertemu dia secara langsung. Intinya tuh kayak belum face to face lah gitu, yang membuat kamu kayak kurang merasa lega aja sih gitu. Baru kalau misalnya kamu udah bener-bener ketemu sama dia gitu, baru kamu akan ngerasa bener-bener lega gitu. Terus aku di sini juga ngelihat sih bahwa orang ini tuh seseorang yang dalam artian cocok kok untuk dijadikan, misal kamu seorang perempuan gitu, dia dijadikan sebagai seorang pemimpin gitu. Kalau misalnya dia seorang apa ya, dalam arti tuh kayak gini loh, dia tuh seseorang yang bener-bener bisa dibilang tuh penuntun yang baik apabila dia seorang laki-laki, apabila dia seorang perempuan gitu. Ya aku ngeliat bahwa dia seseorang yang bener-bener bisa gitu ya, dalam artian tuh kayak mengarahkan kamu ke hal yang lebih bagus gitu. Terkadang kan ada seseorang yang kayak walaupun seorang wanita gitu, tapi dia itu strength gitu. Dan di sini tipe orang yang bener-bener strength sih, dalam artian tuh kayak mampu mengarahkan gitu ya.
apapun gitu, misal kamu laki-laki atau perempuan gitu, ke jalan yang jauh lebih bagus gitu. Dalam artian tuh kayak bukan berarti dia tipe seseorang yang suka ngatur-ngatur kehidupan kamu ya, yang suka mengendalikan kamu, tetapi yang kayak lebih mengarahkan aja gitu loh. Tapi tetap gitu, semua keputusan dikembalikan lagi sama kamu gitu loh. Jadi kayak orangnya cuma memberikan sebuah gambaran aja gitu. Kalau kamu mengambil jalan yang A, dampaknya ini gitu. Kalau misalnya kamu mengambil dampak yang B, maka yang kamu dapatkan ini gitu. Jadi kayak bener-bener mampu memberikan ini tuh kayak seorang penuntun yang bagus sih. Terus juga orangnya di sini juga bisa dibilang seseorang yang pemberani ya. Dalam artian tuh kayak gini. Entah apapun resikonya gitu. Apabila dia udah ngerasa srek atau udah ngerasa nyaman sama seseorang gitu, maka sesulit apapun dia bakalan perjuangkan gitu. Bahkan misal nih ya, kamu kayak udah ngerasa putus aja sih gitu, kayak merasa putus asa gitu terhadap hubungan ini karena mungkin banyaknya lika-liku kehidupan gitu. Tapi dia bukan tipe seseorang yang gampang menyerah menurut aku gitu. Sebisa mungkin dia masih kuat memperjuangkan. Dia bakalan memperjuangkan sampai benar-benar titik darah penghabisan. Dan orang ini tidak pernah menganggap cinta itu sebagai sebuah ancaman, tetapi dia sangat menikmati gitu ya proses perjuangan, cara dia mendapatkan kamu gitu, sampai benar-benar keindahan datang menjemput kamu gitu, menjemput kalian berdua. Terus aku di sini juga ngelihat bahwa orang ini tipe seseorang yang tegar dalam menghadapi situasi apapun gitu. Dan orang ini kayak lebih banyak menutupi tentang apa yang sedang terjadi saat ini gitu. Karena mungkin dia merasa tidak ingin gitu ya. Dalam artian tuh kayak mengikut campurkan tentang apa yang saat ini dia rasakan terhadap pasangannya gitu. Takutnya mungkin pasangannya ngerasa sedih, ngerasa nggak bahagia gitu. Jadi kayak ini orang itu lebih memilih menutupi aja gitu. Jadi ya kamu kayak ngerasa ngeliat dia tuh flat-flat aja gitu, ngerasa datar-datar aja, padahal dibalik itu semuanya gitu pasti seseorang itu kayak memiliki kesedihan, memiliki problem gitu, tapi orang ini tuh kayak berusaha menutupi hal tersebut gitu di hadapan kamu. Aku juga ngelihat bahwa orangnya tipe orang yang suka memperjuangkan sih. Dia tuh kayak senada sama kamu. Kamu tipe seseorang yang suka diperjuangkan, sedangkan dia tipe seseorang yang suka memperjuangkan. Tapi ya di sini aku ngelihat gitu, dia memang suka memperjuangkan sesuatu asalkan hal tersebut layak dia perjuangkan. Tetapi kalau misalnya dia ngelihat tuh kayak banyak kontranya gitu, ya maka orang ini tuh kayak lebih memilih mundur gitu. Dia berkata jujur gitu, tidak pernah kayak bersikap sok-sok manipulatif gitu. Yang artinya sebenarnya dia tuh kayak ngerasa nggak suka sama seseorang gitu, tapi mau ngomong nggak enak gitu, tapi kayak pura-puranya suka padahal nggak suka gitu. Tapi orang ini tuh tipe seseorang yang jujur gitu. Kalau hati dia merasa serak mengatakan suka, ya berarti dia suka beneran gitu. Apabila dia ngerasa nggak suka gitu, sebagaimanapun kamu memaksa dia gitu, ya berarti dia nggak suka sama kamu gitu. Karena dia nggak bisa membohongi antara hati dan pikiran dia gitu. Karena aku lihat bahwa orangnya sih tipe seseorang yang balancing. Artinya itu selalu menyeimbangkan antara hati dan pikiran dia gitu. Kalau misalnya hati dan pikiran dia berjalan senada gitu, baru dia take action. Tapi kalau misalnya antara hati dan pikiran tuh kayak masih bergejolak gitu, ya dia lebih memilih menolak gitu daripada menerima tapi pura-pura suka atau cinta gitu. Terus aku juga di sini to Oxford. Wow. To Oxford di sini tuh kayak mungkin kamu bener-bener intinya tuh kayak bagaimana ya? Bukan kamu sih, tapi kayak lebih ke dia gitu. Dia itu bener-bener seseorang yang tanpa melihat sisi kamu itu seperti apa. Misal nih ya, physically kamu gitu, misal nih ya kelebihan kamu gitu, dia tidak pernah melihat tentang hal itu. Tetapi apa yang ada di dalam diri kamu gitu, dia berusaha menikmati dan mensyukuri gitu. Jadi aku di sini ngelihatnya itu bener-bener ini orang itu tipe seseorang yang mampu menerima pasangannya apa adanya, asalkan gitu ya kamu mau bener-bener intinya tuh kayak ya menghargai dia gitu sebagai pasangannya. Terkadang kan ada seseorang yang kayak oke lah dia melakukan kehendak dia apapun tanpa konfirmasi dari pasangannya. Kalau aku ngelihat ini orang itu tipe seseorang yang bener-bener gimana ya, dalam artian tuh kayak oke gitu, dia benar-benar bisa menerima apa adanya kamu gitu, asalkan kamu juga harus bisa menerima apa adanya dia gitu. Dan kamu juga dalam artian tuh kayak misal melakukan apapun tuh harus ini tuh ngomong sama dia gitu, bukan asal seenak jidat kita gitu loh. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa orang ini tuh tidak pernah membuka. Memang kayak prinsip dia kali ya gitu. Orang ini tidak pernah membuka lembaran-lembaran masa lalu karena dia menganggap gitu,
bahwa kayak terkadang ada seseorang yang mengambil prinsip bahwa kita harus belajar dari masa lalu, tapi tidak gitu. Orang ini memiliki cara tersendiri bagaimana gitu ya, dalam artian tuh kayak membuat hubungan jauh lebih indah tanpa melihat masa lalu gitu. Karena jujur orang ini tuh bukan tipe seseorang yang terlalu suka dikorek masa lalu dia gitu. Jadi yang udah lalu ya udah biar berlalu, karena aku saat ini kan udah deket sama kamu, udah fokus sama kamu, dan kita mikir aja masa depan gitu, bagaimana kita menjalani kehidupan kita selanjutnya after kita mungkin married, menikah, entah kita yang lebih serius gitu. Harus ada inovasi apa yang bakalan kita lakukan gitu, biar intinya tuh kayak hubungan kita nggak ngerasa jenuh, biar nggak ngerasa bosen gitu, biar selalu seneng aja gitu. Jadi mungkin itu adalah patokan atau prinsip hidup dia gitu, karena setiap orang kan memiliki prinsip hidup masing-masing. Dan aku juga ngelihat bahwa di sini ada kartu Ten of Cup gitu. Ten of Cup di sini menggambarkan tentang harapan dia. Jadi kamu jangan sekali-sekali pernah menanyakan apakah kamu sebenarnya cinta gak sih sama aku, apa kamu sebenarnya tipe orang yang setia gitu. Kamu jangan pernah menanyakan hal tersebut sama dia, karena dia pasti bakalan marah. Karena yang saya lihat, orang ini tuh bukan tipe seseorang yang gampang membuka hati untuk orang lain gitu. Kalau misalnya dia berhasil membuka hati untuk kamu gitu, ya berarti orang ini sudah benar-benar mempertimbangkan kamu gitu, dan udah memantapkan diri dia untuk mengenal kamu jauh lebih dalam gitu. Tapi memang di sini yang saya lihat, orang ini tuh kayak tipe seseorang yang mudah berharap besar gitu. Ketika bukan tipe orang yang gampang mencintai, tetapi orang ini juga tipe seseorang yang dalam artian tuh kayak ketika nih orang udah mendapatkan tambatan hati dia gitu, maka ya udah gitu, cukup sama dia aja gitu fokusnya. Nggak ada hal-hal lain yang perlu ditakuti gitu. Misal dia selingkuh, misal dia bagaimana gitu, karena bukan tipe dia banget gitu. Terus aku di sini juga ngelihat bahwa nih orang bisa dibilang tuh kayak dari segi finansial gitu. Mungkin orangnya udah ngerasa cukup sih, udah ngerasa ini tuh kayak udah merasa siap lah untuk mungkin nikahin kamu. Dan di sini apabila mungkin orang ini kayak belum mengungkapkan gitu, ya berarti mungkin orang ini tuh lagi menunggu situasi yang pas aja gitu. Karena aku ngelihat bahwa orang ini tuh basically bukan tipe seseorang itu yang terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, nanti hasilnya kekecewaan, penyesalan gitu. Jadi benar-benar apapun setiap langkah yang bakalan dia jalani gitu, benar-benar dia pikirkan terlebih dahulu menggunakan hati dan pikiran dia secara jernih gitu. Karena dia tidak ingin gitu menjalani sesuatu itu dengan penyesalan di akhir, tetapi benar-benar makanya gitu, benar-benar dia pelajari di awal gitu tentang maksud dan tujuan kamu, benar-benar kamu layak nggak nih untuk diperjuangkan atau dijadikan sebagai calon pendamping hidup dia gitu. Baru kalau misalnya hati dia kayak udah ngerasa clear, udah ngerasa oke, ya udah gitu, dia bakalan berjuang terus untuk kamu sampai benar-benar kebahagiaan datang menghampiri kamu. Aku di sini juga ngelihat ada kartu King of Pentacle. Ini orang pekerja keras gitu. Memang waktu dia itu banyak dia gunakan untuk pekerjaan. Dan di sini memang gitu ya, pengertian kamulah yang benar-benar dituntut untuk saat ini tuh untuk bisa lebih ngertiin dia. Ya terkadang bagaimana juga ya, terutama buat kamu yang cewek gitu. Terkadang kita sebagai seorang wanita gitu, terkadang itu siapa sih yang nggak kayak nggak ngerasa khawatir gitu, yang nggak ngerasa iri lah gitu, apabila kayak waktu dia itu terlalu diintensin gitu ya untuk waktu pekerjaan dia. Sedangkan kita gitu kan juga butuh yang namanya kasih sayang gitu, butuh yang namanya ini tuh kayak ya waktu momen tersendiri untuk buat kita itu ngerasa ngobrol gitu. Tetapi kalau memang waktu dia itu terlalu diintensin untuk pekerjaan gitu, kayak terkadang kita kayak ngerasa iri. Tetapi kayak di sini memang bener-bener gitu ya, sisi pengertian kita yang harus dituntut untuk biar bisa ngertiin dia. Karena saya percaya bahwa orang ini tuh untuk saat ini gitu ya, mungkin kayak mumpung dia masih muda-mudanya, mumpung dia masih bener-bener masih kuat untuk mencari rezeki gitu, dia banting tulang gitu, dalam artian untuk bekal di masa yang akan datang gitu. Jadi kamu jangan pernah salah persepsi ya, misal nih orang jangan-jangan selingkuh, nih orang jangan-jangan seperti apa. No, dia bukan tipe orang yang karakteristiknya seperti itu. Pasti dia bakalan marah gitu kalau misalnya kamu ngomong yang enggak gitu, yang enggak dia lakukan gitu. Karena di sini aku juga ngelihat bahwa orangnya tipe seseorang yang bisa dibilang tuh ringan tangan gitu. Jadi kalau misal nih ya, apabila kayak dia memang udah siap ngebantu gitu, misal nih ya gitu, ada sesuatu hal yang memang kayak butuh bantuan gitu, dan dia memiliki kemampuan untuk membantu tersebut gitu, dia pasti bakal membantu gitu. Karena aku di sini melihat karakteristik dia itu seseorang yang ringan tangan. Dalam artian tuh kayak dia nggak ngelihat sih gitu tentang mungkin orang yang pernah jahatin dia, seseorang yang benar-benar baik untuk dia gitu. Asalkan siapapun yang butuh bantuan dan dia memiliki kemampuan untuk membantu, dia pasti akan bakal membantu. Jadi seperti itu. It's okay. Aku coba lihat ya buat kalian semuanya.
Yang memilih kartu selanjutnya, wah aku juga ngerasa penasaran nih. Buat kalian yang memilih kartu selanjutnya, kita clearing dulu ya. Kita clear up terlebih dahulu. Untuk kartu yang nomor 2 di sini ada kartu The Moon. Wow, kartu The Moon. Aku lihat dulu. Nih ya, tentang dia yang mencoba hadir di bulan Oktober ini. Dia yang mencoba hadir di bulan Oktober ini. Tuh maaf ya, itu suaranya si Velin. Dia lagi birahi, jadi suaranya seperti itu, suka ngeong-ngeong. Sedangkan dia dipisahin dari aku nggak bisa gitu. Aku sebenarnya orangnya juga nggak tegaan sih, apalagi kayak sama kucing. Terlebih aku orangnya tuh cat lovers gitu. Jadi kayak di sini tuh kucing bener-bener aku perlakukan secara spesial lah intinya. Di sini ada kartu Pack of Cup. Oke, dia yang mencoba hadir di dalam dia yang mencoba hadir di bulan Oktober ini. Oke, kartunya terbuka. Di sini ada kartu Ten of Pentacle. Oke, di sini ada kartu Eight of Cup. Di sini ada kartu Knight of Wands. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada kartu The Chariot. Oke. Sedih juga sih aku ngelihat di kartu yang nomor 2 ini. Sedih tuh dalam artinya kayak terharu banget gitu loh. Bukan berarti yang gak sedih kenapa-napa, tidak ya. Oh my god. Di sini ada kartu Nine of Wands. Kemudian ada kartu Six of Cup. Terus di sini ada kartu Eight of Swords. Violet. Violet, Violet, Violet. Duh berisik ya, maaf ya teman-teman semuanya. Aduh. Di sini ada kartu Two of Wands. Di sini ada kartu Queen of Wands. Yes, sepertinya udah ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambillah yang ini. Kartu tarot klasik.
Oke. Oke, coba saya lihat. Oke, wow. Di sini ada kartu Two of Cup, ya ampun. Two of Cup. Di sini ada kartu Five ya, Five of Phone. Terus ada kartu Three of Phone. Ada kartu The World. And then ada kartu The Emperor. Oke. Oke, teman-teman semuanya, berikan waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif ya. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang dia yang mencoba hadir di bulan Oktober ini. Seperti apakah dia? Aku melihat sepertinya orang ini tuh seseorang yang memang udah kamu kenal, seseorang dari past life atau dari masa lalu gitu. Tetapi memang orang dari masa lalu bukan berarti dia mantan atau seseorang yang pernah menjalin hubungan bersama kamu, bukan. Tetapi di sini aku melihat bahwa ini orang gitu ya, seseorang yang dalam artian tuh kayak kamu belum pernah jadian sama dia, tetapi orang ini tuh kayak udah lama banget memendam perasaan suka atau cinta terhadap kamu. Tetapi memang kayak cinta dia ini nggak kesampaian nih gitu, karena beberapa faktor gitu. Mungkin di saat kamu dulu itu kayak masih ada seseorang yang mendampingi kamu gitu, atau mungkin orang ini tuh kayak kurangnya rasa percaya diri, atau aku lihat bahwa mungkin memang kayak di saat dulu gitu dia belum merasa siap untuk mengutarakan tentang isi hati dia terhadap kamu gitu. Jadi kayak lebih memilih dia diam dalam suka gitu. Jadi dalam arti itu kayak ya udah gitu, dia diam-diam itu mencintai kamu gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa cukup lama sih orang ini sepertinya itu kayak memendam perasaan suka dan sayang terhadap kamu. Tetapi memang kayak entah kenapa gitu ya, ada suatu momen gitu ya, kayak yang membuat antara kamu dan dia komunikasinya itu jadi kayak ngerasa terstuck gitu. Jadi kayak ada batasan di sini kan kelihatan gitu, kayak seorang laki-laki dan perempuan gitu terpisah yang cukup lama gitu. Tapi sepertinya gitu di bulan Oktober ini ada yang udah hadir, ada yang baru akan hadir gitu. Jadi di sini aku ngelihat bahwa seseorang ini tuh kayak murni dari seseorang gitu ya, dari kayak kamu udah lama cukup kenal dia lama, tetapi kayak stuck komunikasi gitu, dan akhirnya tuh kayak komunikasian terjalin kembali gitu, menjalin kembali, dan orang ini tuh kayak bener-bener udah lama banget gitu memendam perasaan suka terhadap kamu. Tetapi memang dulunya dia nggak punya nyali, atau memang kamu dulunya ini ada seseorang yang memang mendampingi kamu, atau memang dia kayak ngerasa kurang merasa siap aja gitu. Jadi kayak ada 3 kemungkinan di sini. Dan aku juga ngelihat bahwa bisa dibilang orang ini tuh datang secara tiba-tiba gitu, yang kayak tiba-tiba tuh entah ngontek di sosmed kamu, misal di Facebook kamu gitu, entah mungkin di WA kamu, entah dia masih menyimpan kontak-kontak kamu gitu. Jadi kayak tiba-tiba itu dia iseng-iseng aja gitu, awalnya pingin mungkin kayak ngetes apakah kamu saat ini tuh kayak masih sendiri, atau mungkin kamu udah married kah, atau mungkin kayak intinya tuh kayak sekedar menanyakan tentang kehidupan kamu saat ini gitu. Dan entah kenapa gitu, tiba-tiba yang kayak kamu ngerasanya tuh dulu biasa banget padahal sama dia gitu, tapi kenapa gitu di saat pertemuan yang sekarang gitu justru kayak seolah-olah kamu ingin tertantang, ingin mengenal dia jauh lebih dekat lagi gitu. Dan kamu juga sebenarnya ngerasa bingung gitu, sebenarnya ini perasaan apa sih gitu. Karena jika dilihat gitu, aku dulu kayak ngerasa biasa aja sama dia gitu, tapi sekarang kenapa ya gitu, kayak seolah-olah kamu ini kayak ingin penasaran banget gitu, kenal dia jauh lebih dekat lagi gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa sepertinya orang ini cukup peka kok gitu, peka terhadap situasi hati kamu saat ini tuh yang sedang kamu rasakan gitu. Misal kamu juga ini tuh kayak penasaran, ingin mengenal dia jauh lebih dalam gitu, tiba-tiba juga dia
sebenarnya peka gitu, wah jangan-jangan nih orang gitu, mungkin dulu dia bukan milikku gitu, tapi sekarang gitu aku akan mencoba hadir lagi dan mencoba memiliki kamu gitu. Aku lihatnya seperti itu. Ya ampun, keren sih. Terus aku juga ngelihat sih bahwa orang ini mungkin dulunya kayak kamu itu nggak ngerasa ya, bahwa orang ini juga dalam diam dia juga ngerasa cemburu sama kamu ketika mungkin dulu ada seseorang yang kayak bener-bener ngedeketin kamu gitu, yang ingin memilih kamu gitu. Bahkan di sini tak jarang kamu sepertinya tuh banyak curhat tentang orang lain gitu ya di hadapan dia gitu. Yang seolah-olah ini kayak ya it's okay gitu, kamu nggak merasakan tentang sisi cemburu dia, sisi amarah dia gitu, tapi sebenarnya dalam diam gitu orang ini tuh kayak seolah-olah tuh ingin berteriak sekeras-kerasnya gitu, kenapa sih harus orang lain yang dibahas di hadapan aku, kok bukan aku aja gitu. Aku di sini ngelihat seperti itu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa orang ini tuh tipe seseorang yang memang kayak terkadang kan ada seseorang kayak teman terdekat kamu, apabila kayak kamu memang kayak dia memang suka sama kamu gitu, pasti kayak kamu itu bakal ngerasa bahwa wih ini orang kayaknya suka deh sama aku. Tetapi kalau ini orang gitu, karena mungkin saking tertutupnya dia gitu, saking rapinya dia memendam perasaan gitu, sampai benar-benar kayak kamu nggak tahu gitu perasaan dia di masa lalu itu seperti apa ke kamu gitu. Jadi makanya gitu kayak kamu mungkin karena ngerasa kurang peka aja tentang perasaan dia di masa dulu gitu, kamu mencoba dalam artian itu kayak memilih pergi gitu ya, memilih pergi bersama orang lain untuk menjemput kehidupan cinta kamu yang baru bersama orang yang baru, tanpa melihat ya sisi perasaan dia kemana gitu. Karena jujur waktu dulu dia belum mengungkapkan hal tersebut sama kamu gitu, jadi yang seolah-olah ya udah gitu kamu meninggalkan dia tanpa perasaan bersalah dan beban gitu. Karena ya jujur aja gitu, kamu kan nggak tahu tentang sisi dia terdalamnya terhadap kamu itu seperti apa gitu. Dan saat ini gitu, setelah kamu benar-benar udah terstuck cukup lama, akhirnya kayak antara komunikasi antara kamu dan dia itu tiba-tiba nyambung lagi gitu. Dan yang kayak seolah-olah kamu menganggap bahwa kayak pertemuan kamu yang kedua ini pertemuan yang intinya tuh something gitu, pertemuan yang sesuatu hal yang berbeda lah intinya tuh, yang kayak jauh beda nggak kamu rasakan di saat kamu dulu benar-benar kenal sama dia gitu. Kamu kayak ngerasa ingin penasaran lebih kenal sama dia lagi, ingin penasaran lebih tahu tentang sisi terdalam dia lagi gitu. Entah kenapa gitu. Ini tuh kayak perasaan kamu nggak bisa dibohongi saat ini sama dia gitu. Dan di sini aku juga ngelihat sih bahwa orang ini tuh datang di saat memang kayak kamu bener-bener ngerasa terpuruk ya, ngerasa memang kayak butuh seorang sandaran hati atau pendamping hati gitu. Di saat memang hati kamu saat ini tuh kayak merasa hancur atau dikecewakan sama masa lalu kamu, entah sama siapa gitu. Tiba-tiba kayak nih orang itu datang di saat momennya itu pas aja sama kamu gitu, timingnya. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa orang ini tuh kayak datang itu sebagai penghibur kamu, atau seseorang yang kayak seorang yang malaikat yang memang kayak dihadirkan sama Tuhan untuk ini tuh kayak mengembalikan senyuman kamu gitu. Karena mungkin basically yang kemarin itu ya, kayak seolah-olah kamu ini kayak bener-bener udah nggak bisa tertawa lagi, udah nggak bisa senyum lagi gitu. Tiba-tiba dia datang seolah-olah itu kayak ini tuh kayak malaikat penghibur kamu gitu. Terus aku juga ngelihat bahwa orang ini sempat merasa tersiksa sih, merasa tersiksa itu dalam artian orang ini sempat mengendalikan perasaan dia untuk ini tuh kayak ngebuat dia jadi melupakan kamu gitu. Tapi kayak di sini aku ngelihat semakin dia melupakan gitu, semakin kayak orang ini tuh kayak merasa tersiksa, ingin kayak mengingat kamu, justru kayak ingin memiliki kamu gitu. Yang saya lihat tuh seperti itu. Bahkan orang ini sudah berusaha keras loh mencoba melupakan kamu gitu ya secara diam-diam, tetapi mungkin yang namanya perasaan atau namanya jodoh gitu mungkin kayak nggak bisa diduga-duga ya. Dalam arti itu kayak semakin orang ini berusaha melupakan kamu, tetapi justru malah semakin mengingat kamu gitu. Dan malah gitu ujung-ujungnya saat ini dia bertemu sama kamu gitu. Terus aku di sini juga ngelihat bahwa di sini tuh ada kartu Nine of Wands gitu. Sebenarnya kamu juga ngerasa seneng juga sih gitu. Akhirnya tuh kayak mungkin komunikasi dulu yang lama, dalam artinya tuh komunikasi memang dulu itu kayak terstuck, akhirnya kamu dengan dia itu bisa nyambung kembali gitu. Dan saat ini kamu bener-bener ngerasa sedih juga ada, bahagia ada. Sedihnya apa gitu ya, mungkin kayak kamu masih baru aja dikecewakan gitu ya, baru aja dikecewakan, tetapi digantikan dengan seseorang yang intinya tuh kayak kamu nggak perlu beradaptasi gitu, kenalan sama dia lagi gitu. Karena jujur gitu kamu udah mengenal dia di masa lalu gitu loh. Terus juga di sini aku ngelihat ya ada kartu Six of Cup gitu. Six of Cup tuh yang artinya walaupun kayak kamu ini terkadang ya kayak kamu memang kayak udah ngerasa kenal sama dia tuh udah cukup lama gitu, tetapi kayak di sini tuh
komunikasi kamu yang kedua ini tuh kayak ngerasa masih rada canggung aja sih sama dia gitu. Karena ya mungkin apa ya gitu, kayak pembahasannya jadi rada kaku gitu. Padahal dulu aku ngelihat bahwa kamu itu kayak sering bercanda gitu, bahkan yang bercandanya itu bercanda yang lost gitu, dalam artian tuh kayak ya udah nggak kontrol gitu. Tapi saat ini yang saya lihat gitu, kamu sepertinya tuh kayak rada ada batasan gitu loh, karena mungkin ya wajar gitu, kamu udah ngerasa lama nggak komunikasi sama dia gitu. Dan di sini yang saya lihat, yang semula gitu, kamu sebelum kehadiran orang ini kamu merasa bahwa kayak seolah-olah kamu ini hidup sendirian gitu, nggak ada lagi seseorang yang benar-benar mau peduli sama kamu di saat kamu benar-benar terpuruk gitu. Dan setelah orang ini hadir di dalam kehidupan kamu gitu, kamu jadi kayak, aku ngelihatnya tuh jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Karena entah kenapa gitu, ada seseorang juga yang ternyata tuh masih mau peduli sama kamu gitu, yang masih mau ini tuh kayak menerima kamu dengan apa adanya. Terus aku di sini juga ngelihat bahwa orang ini tuh tipe seseorang yang dalam artian tuh kayak bagaimana ya gitu, kayak banyak memotivasi tentang diri kamu gitu. Kamu jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan gitu, kayak seolah-olah itu seperti itu. Kamu harus bisa bahagia dengan cara kamu sendiri gitu, tanpa kamu harus mengingat-ingat masa lalu kamu. Jadi kayak ini orang itu tipe seseorang yang mampu memberikan motivasi untuk kamu itu tentang hal yang positif sih gitu, tentang kayak bikin kamu itu jadi pribadi yang lebih tegar lagi gitu. Padahal sebelum datangnya orang ini gitu ya, kamu itu tipikal seseorang yang memang kayak kalau masalah urusan hati, masalah cinta gitu, kamu seseorang yang rapuh gitu. Tapi setelah orang ini benar-benar hadir di dalam kehidupan kamu gitu, kayak kamu jadi lebih percaya diri gitu untuk melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa yang aku lihat saat ini tuh kayak bagaimana ya gitu, kamu juga ngerasa rada bingung juga sih terkadang itu gitu. Dalam artian tuh kayak akan sikap dia terhadap diri kamu gitu. Mungkin ya kamu baru tahu ya bahwa kayak mungkin orang itu benar-benar kayak suka sama kamu, dan kamu kayak baru ini aja gitu, yang kayak ngerasa tertantang untuk mengenal dia jauh lebih dalam daripada sebelumnya gitu. Tapi kayak terkadang kamu juga rada bingung juga sih gitu, maksudnya tuh menyikapi tentang sikap dia gitu. Sebenarnya mau dia itu apa sih gitu, kemauan dia itu apa gitu, keinginan dia itu apa gitu. Terkadang kayak it's okay gitu, kamu udah tahu memang kalau memang dia udah suka sama kamu gitu. Tapi kok bisa dibilang tuh terkadang juga ribet juga gitu, karena nih orang itu kayak masih terkadang itu suka bersikap tuh yang kayak berbelit-belit sih gitu, dalam arti itu yang seperti itu. Tapi sebenarnya di balik itu semuanya gitu, orang ini tuh sebenarnya tuh ingin gitu ya mengikat kamu dalam mungkin tali pernikahan gitu. Jadi kayak yang kayak is okay lah gitu, aku sudah banyak gitu merelakan kamu bersama orang lain gitu, tapi gitu untuk kali ini gitu seolah-olah orang ini tuh kayak tidak ingin melepaskan kamu gitu loh. Jadi kayak mungkin orang ini tuh akan mengikat kamu dalam sebuah ikatan tali yang intinya tuh kayak dilandasi dengan komitmen gitu, komitmen yang kuat ya, biar intinya tuh kayak kamu tidak dimiliki orang lain lagi gitu. Aku juga di sini ngelihat bahwa orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak karakteristik seseorang itu yang cocok sih untuk kamu gitu. Bisa dibilang tuh seseorang yang mau gitu ya, memiliki keinginan mengalah sama pasangannya gitu. Dalam artian tuh kayak nggak ingin membuat masalah itu semakin gede. Jadi kayak ini orang itu lebih memilih diam aja sih gitu. Terus juga di sini ada kartu Three of Wands gitu. Kartu Three of Wands di sini tuh kayak menggambarkan tentang sebenarnya terkadang juga masih ada sih gitu rasa trauma kamu di masa lalu gitu, yang kayak takut tiba-tiba kamu udah terlanjur nyaman sama dia, kamu udah terlanjur suka sama dia dan berharap sama dia, tapi nyatanya dia cuma ngezongin kamu aja atau menghapiin kamu aja. Ya terkadang itu sisi ketakutan itu muncul sih gitu di dalam diri kamu. Tapi buat kamu gitu, coba kamu berpikir percaya diri gitu, karena nggak setiap manusia, nggak setiap orang memiliki sifat dan pribadi yang sama buruk seperti masa lalu kamu. Terkadang ya bisa juga gitu, dalam artian itu kayak seseorang yang memang jodoh kamu gitu. Terkadang itu kayak kita benar-benar dulu dipertemukan tetapi lama dipisahkan, kemudian ketemu lagi dan endingnya gitu married gitu. Terkadang banyak sesuatu hal yang seperti itu, daripada yang kayak kita kenal gitu, dirancang seserius mungkin tapi endingnya gagal gitu. Jadi yang namanya jodoh itu kita nggak ada yang tahu gitu, baik dia datang dari masa lalu, dia datang dari masa depan gitu. Ini kayak sebuah bagaimana ya, dalam arti itu kayak rahasia Tuhan gitu. Terus juga di sini ada kartu The World gitu. Kartu The World ini tidak menutup kemungkinan gitu ya, dialah seseorang yang benar-benar akan ngebawa kamu, dalam arti itu yang kayak kamu udah nggak bisa melihat tentang
Dalam artian tuh kayak pacaran sampai ke jenjang pernikahan gitu. Karena mungkin basically gitu ya, kamu terlanjur banyak menjalin hubungan gitu ya, pacaran yang ujung-ujungnya berakhir putus atau berakhir. Tapi yang saya lihat gitu, setelah orang ini hadir di dalam kehidupan kamu gitu, orang inilah yang akan mewujudkan bahwa cinta sejati itu ada, bahwa seseorang yang benar-benar mau serius sama kamu itu masih ada gitu. Jadi kayak nih orang itu berharap biar kamu jangan terlalu ketakutan dengan masa lalu kamu, tetapi hadapilah gitu masa depan dengan senyuman. Dan di sini aku juga ngelihat ada kartu The Emperor gitu. Kartu The Emperor tuh yang artinya ini orang bisa dibilang penyabar gitu, tapi sesabar-sabarnya seseorang pasti juga ada gitu ya, sisi nyeletuknya, sisi amarahnya, sisi emosinya. Kalau ini orang itu bukan dalam artian tuh kayak memberikan gitu ya, memberikan tamparan seseorang itu secara fisik, tetapi ini orang itu mampu memberikan intinya tuh kayak selentingan gitu ya. Selentingan itu kayak dengan kata-kata gitu loh. Jadi kayak intinya tuh kayak dia ngomong cukup padat, jelas dan berisi, tapi kayak masuk banget di hati kamu gitu. Jadi kamu harus hati-hati sih gitu. Dia bukan tipe seseorang yang suka main fisik atau bagaimana, tetapi bicaranya gitu, dari segi omongan tuh yang kayak singkat padat jelas gitu, yang bikin kamu itu kayak seolah itu kayak terceletuk gitu atau nyelkit, istilahnya kalau misalnya cara bahasa Jawa itu nyelkit gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya sama ini orang gitu. It's okay, sekarang kita lanjut lagi buat kalian semuanya yang memilih kartu nomor 3. Oke, coba akan Clarissa lihat dulu. Yes. Di sini ada kartu The Devil. Wow, The Devil. Dari kartunya kelihatan sih. Coba saya lihat terlebih dahulu tentang dia yang mencoba hadir di dalam, dia mencoba hadir di bulan Oktober ini. Siapa sih dia gitu? Dia yang mencoba hadir di bulan Oktober ini. Di sini ada kartu The Moon. Di sini ada kartu Knight of Swords. Knight of Swords, ada kartu The Moon. Di sini ada kartu Nine of Wands. Terus juga di sini ada kartu The Magician. The Moon, Knight of Swords, Six of Wands, ada kartu The Magician. Di sini ada kartu Queen of Swords. Oke, aku ambil lagi 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada kartu Ten of Pentacle. Terus juga ada kartu Death.
Di sini ada kartu Queen of Wands. Ada kartu Two of Swords. Maaf ya tergoncang-goncang. Sayangnya nih kamera sambil aku charge. Terus ada kartu Ten of Swords. 1, 2, 3, 4, 5. And then kita ambil juga kartu tarot versi klasik. Oke. Di sini ada kartu kita lihat aja. Kita ke ataskan. Ada kartu Four of Swords. Ada kartu Ace of Wands. Of Wands. Ada kartu The Magician. And then ada kartu Seven of Wands. And then ada kartu Queen of Cup. Oke. Oke teman-teman semuanya, berikan waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu dia yang akan mencoba hadir di bulan Oktober ini. Seperti apakah dia gitu. Aku lihat memang orang ini tuh seseorang yang mungkin gitu kalian tuh kayak belum pernah kenal sama sekali, tetapi orang ini tuh yang mungkin tuh kayak udah terjalin sih di sosmed kamu udah lama gitu ya, yang kayak sok-sok ngeliat profil kamu, lihat kamu itu seperti apa gitu. Intinya tuh kayak seseorang ini tuh kayak udah tahu kamu dari kejauhan, tetapi intinya kamu belum pernah tahu tuh gitu tentang ini orang itu wujudnya seperti apa, ini orang kemauan dia itu seperti apa, orang mana gitu. Kamu masih belum tahu tentang hal itu, tapi kayak nih orang itu ingin mengenal kamu itu secara perlahan-lahan gitu. Dia kayak udah ngerasa srek aja sih sama kamu udah cukup lumayan lama gitu, karena mungkin kayak nih orang itu nge-stalkingin kamu aja sih gitu. Tapi kayak orang ini baru aja gitu memberanikan diri untuk kayak buat ngechat kamu, mungkin minta nomor kamu atau mungkin minta apa ya lah ya. Yang intinya itu kayak bisa terjalin komunikasi yang kayak lebih private lagi gitu. Terus aku di sini juga bisa dibilang aku lihat bahwa memang orang ini tuh hadir di saat kamu saat ini tuh benar-benar ngerasa sedih, ngerasa terpukul. Dan orang ini tuh datang menurut aku tuh di waktu yang tepat, hampir sama seperti yang nomor 2 tetapi energinya berbeda ya di sini. Kalau yang nomor 2 itu di saat memang kayak orang dari masa lalu, kalau di sini aku lihat benar-benar murni dari orang baru gitu. Orang yang belum pernah kamu kenal sama sekali. Terus juga bisa dibilang mungkin kayak kamu saat pertama kali kenal dia itu kayak nggak ngerasa aja sih gitu, bakalan kayak nantinya komunikasi antara kamu dan dia itu bakalan terjalin lebih dalam gitu. Karena mungkin kamu di awal gitu ya, kamu kayak ngerasa nggak nge aja sama dia gitu, kayak nggak serk aja gitu. Tapi entah kenapa gitu, nantinya aku dapat melihat bahwa orang ini tuh seseorang yang mampu ngebuat kamu itu kayak jauh ngerasa nyaman daripada sebelumnya gitu. Ya oke, mungkin kayak kamu dulunya sama masa lalu kamu itu kayak
Dalam artian pernah sih gitu dibikin nyaman, tetapi kayak nyaman yang kamu rasakan itu nggak sama di saat kamu ngejalin gitu ya deket dengan ini orang gitu. Jadi kayak sesuatu hal tuh yang kayak ngerasa berbeda aja. Dan di sini aku juga ngelihat sih bahwa nih orang itu bagaikan bagaikan kayak apa ya? Bagaikan bulan gitu, yang kayak seolah-olah itu ngikutin kamu, mengintai kamu gitu. Bahkan apapun yang kamu lakukan tuh kayak nih orang itu selalu tahu gitu. Karena mungkin orang ini tuh saking penasarannya ingin mengenal kamu itu jauh lebih dalam kali ya. Jadi kayak makanya nih orang itu kayak bener-bener segala sesuatu hal gitu yang kamu lakukan tuh kayak seolah-olah dia itu tahu gitu. Aku juga di sini ngelihat sih bahwa orang ini tuh tipe seseorang itu yang pinter sih ya, dalam artian tuh kayak ngejaga kamu gitu. Walaupun kamu belum pernah bertemu sama dia gitu, tapi orang ini tuh memiliki cara tersendiri untuk kayak ngejaga kamu. Misal kayak ngingetin kamu di saat kamu memang waktunya udah makan, ngingetin kayak kesehatan kamu, apa yang boleh kamu lakukan, apa yang enggak gitu. Jadi kayak orang ini tuh tipe orang yang bagus gitu. Dan aku juga di sini ngelihat sih bahwa nih orang itu, walaupun kamu berkesan ngelihat nih orang itu pada saat pertama kali itu, wah nih orang ternyata orang yang keras nih gitu, wah nih orang-orang yang kasar nih, ketusnya atau bagaimana gitu. Tapi sebenarnya yang saya lihat di balik itu semuanya, orang ini tuh sisi seseorang itu yang penyabar, bahkan bisa dibilang tuh kayak lebih sabar daripada kamu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang bener-bener telaten ya gitu, telaten dalam menjinakkan apapun gitu, baik masalah besar maupun kecil gitu. Terus juga orangnya bisa dibilang seseorang yang banyak berkorban ya gitu. Mungkin saat ini kamu belum pernah merasakan hal tersebut, tetapi apabila kamu benar-benar udah menjalin hubungan bersama dia gitu, intinya tuh kayak udah apa ya, dalam artian tuh kayak udah beneran jadian sama dia gitu, kamu bakalan merasakan bahwa intinya tuh kayak pengorbanan dia ke kamu itu seperti apa sih, yang kayak membuat kamu itu nantinya tuh bener-bener susah melupakan dia gitu. Terus aku di sini juga ngelihat sih sebenarnya orang ini tuh tipe seseorang yang walaupun dia sederhana gitu, tapi banyak seseorang kok yang merasa kagum sama dia dan ingin kayak dia tuh kayak lebih kenal deket dengan dia gitu. Tetapi ini orang itu bukan tipe seseorang yang gampang gitu ya membuka hati untuk orang baru gitu, membuka hubungan bersama orang baru. Dia bukan tipe seseorang yang seperti itu. Tetapi di sini aku melihat bahwa ini orang itu karakternya gitu. Aku lihat tuh seseorang yang kayak apabila dia ngerasa nggak serk sama seseorang gitu, ya udah gitu, dia nggak pernah PHP-in seseorang atau memanfaatkan jiwa pesona dia gitu untuk hal yang nggak bener gitu, misalnya menyakiti perasaan orang gitu, misalnya PHP-in orang, no gitu. Jadi dia akan fokus gitu ngelihat ke depan, lawang hati dia aja nggak serk gitu. Berarti kalau misalnya dia deket dengan kamu gitu, dia berusaha mengenal kamu jauh lebih dalam, itu berarti tandanya gitu, ini orang kayak udah ngerasa udah ngerasa serk gitu, dapat feeling dari kamu gitu, dapat chemistry-nya lah dari kamu gitu. Jadi makanya orang itu kayak ingin seolah-olah mengenal kamu jauh lebih dekat lagi gitu. Terus aku juga melihat bahwa dia datang di dalam kehidupan kamu itu kayak seolah menurut kamu itu sebagai sebuah keajaiban gitu, yang datang secara tiba-tiba gitu. Memang dia datang di saat kamu memang kayak bener-bener ngerasa pengen butuh gitu ya, temen curhat, temen yang seseorang itu yang bisa untuk kamu jadikan sebagai sandaran gitu. Dan ternyata gitu Tuhan tuh kayak masih sayang sama kamu, masih kayak merasa adil sama kamu gitu. Di saat kamu memang bener-bener ngerasa terpuruk, dia akhirnya datang secara tiba-tiba gitu, untuk ya menghibur kamu, untuk kayak dalam artian tuh menyembuhkan luka kamu yang dibuat sama masa lalu kamu gitu. Aku lihatnya seperti itu. Dan bisa dibilang ini orang itu juga tipe seseorang yang dalam artian tuh dingin ya, dalam artian tuh dia ngomong tapi seperlunya aja gitu. Tetapi bisa dibilang bukan tipe orang yang cuek-cuek banget sih, tetapi kayak lebih ke dingin gitu loh, ekspresinya dingin tetapi dia masih bisa bicara gitu. Terkadang kan ada seseorang yang tipe seseorang yang pasifme, dalam artian tuh yang kayak kalau kita nggak bikin sebuah obrolan atau topik, nih orang itu bakalan gitu ya, bakalan diem aja gitu sampai lebaran janda. Tapi kalau ini orang itu tidak gitu. Jadi menurut aku ya udah gitu, dia walaupun dingin gitu tapi selalu aja gitu ya, mungkin kayak tanya kabar tentang kamu, ada sesuatu hal topik yang kayak perlu untuk kalian bahas gitu. Tapi ya memang kayak rasa dinginnya ini yang membuat kamu terkadang itu cukup ngerasa bingung gitu. Terus aku juga di sini melihat sih bahwa ini orang tipe seseorang yang dalam artian tuh kayak
memiliki masa depan yang cukup bagus gitu. Dalam artian tuh apa? Ya mungkin memang ini udah waktu dia buat menemukan tambatan hati, yang bisa dibilang tuh udah waktu dia memang kayak cari pendamping hidup gitu. Jadi kayak makanya orang ini tuh kayak udah ngerasa siap jikapun kayak intinya tuh kayak kamu ngajak dia merit gitu ya. Jadi kayak nggak butuh waktu yang cukup lama untuk berpikir, untuk kumpul-kumpul uang gitu. Karena sejatinya orang ini kayak udah ngerasa siap aja gitu. Terus aku di sini juga ngelihat ada kartu death gitu. Kartu death itu yang akhirnya tuh kayak akhir dari segala penderitaan yang selama ini kamu alami gitu. Ya mungkin kayak terkadang kamu juga merasa tersiksa juga sih gitu. Apabila kayak kamu capek-capean membuka hubungan baru bersama orang baru tapi ujungnya nggak serius, mencoba buka baru tapi nggak serius lagi gitu kan, kamu capek sendiri gitu. Dan mungkin ini adalah orang ini ya, orang yang akan mengakhiri gitu ya masa pencarian jati diri cinta kamu, dan orang inilah yang nantinya tuh akan bertanggung jawab penuh terhadap diri kamu, dan tentunya yang kayak akan ngebuat kamu itu jadi bisa duduk secara santai, bisa berpikir secara lega lagi gitu. Karena mungkin yang kayak kemarin ya ada sih sisi khawatir dari diri kamu takut misalnya kalau misalnya di dalam garis hidup kamu ini kayak nggak ada jodoh atau bagaimana gitu. Karena jujur gitu, kenapa kayak setiap kali kamu membuka hati untuk orang baru tapi kayak nyatanya tuh kayak sial terus ujung-ujungnya berakhir gitu. Tapi bener kayak nyali kamu itu kayak udah berkecil hati sih, dalam artian tuh kayak kamu sudah nggak ingin lagi membuka hati untuk orang baru gitu. Kamu kayak ingin ya udah semuanya aku serahkan aja sama Tuhan gitu. Kayak seolah kamu udah ngerasa capek gitu. Karena capek apa, kayak dijadikan sebagai budak permainan cinta aja gitu loh. Aku di sini juga ngelihat ada kartu Two of Swords gitu. Kartu Two of Swords di sini gambaran tentang ya mungkin sih gitu. Nantinya tuh kayak kamu dihadapkan sama sebuah option atau pilihan di mana yang kayak kamu ini bener-bener apakah hati kamu ini udah ngerasa yakin sih gitu ya untuk menjadikan dia sebagai pendamping hidup kamu gitu. Tapi nantinya gitu nih orang itu kayak berusaha memantapkan atau meyakinkan kamu bahwa ini orang ini benar-benar layak untuk kamu jadikan sebagai pendamping hidup. Karena apa gitu, dia nantinya akan banyak berkorban untuk kamu, yang kayak oke gitu, aku nggak akan membuktikan secara ucapan, tetapi orang ini tuh mampu membuktikan secara real dan nyata gitu ya, yang akhirnya tuh kayak membuat kamu jadi is okay lah gitu. Aku yakin bahwa dalam artian tuh kayak mungkin adalah kamu ini jodohku gitu. Terus di sini juga aku melihat bahwa mungkin ya flashback belakang kemarin kamu kayak seolah-olah itu kayak udah nggak bisa bangkit gitu. Dalam artian tuh kayak sudah nggak percaya sama yang namanya cinta. Tetapi setelah orang ini benar-benar hadir di dalam kehidupan kamu gitu, kamu lambat laun gitu akan percaya bahwa memang gitu ya ada kebahagiaan di balik kesulitan gitu. Kesulitannya apa? Ya mungkin flashback ke belakang kemarin, kamu seolah-olah itu kayak nggak mendapatkan tentang seseorang yang benar-benar bisa kamu ajak serius gitu. Dan di balik itu semuanya gitu kan kamu merasa kesakitan gitu, merasa sakit hati, merasa dikecewakan, merasa dicampakkan. Tapi setelah itu akhirnya kan ada seseorang yang apabila momennya udah pas gitu, kamu mampu merasa bahwa ternyata di dunia ini masih ada orang yang baik gitu, yang mau memberikan hati tulus dia untuk kamu gitu. Dan di sini apa yang menjadi kecemasan kamu, apa yang menjadi kekhawatiran kamu akhirnya terhapuskan ya, karena hadirnya ini orang gitu. Karena hadirnya ini orang itu kayak membawa dampak perubahan besar di dalam kehidupan kamu. And then di sini juga ada kartu Ace of Wands gitu. Kartu Ace of Wands itu ya sebisa mungkin gitu buang semua keraguan kamu untuk dia, karena di sini aku lihat dia adalah orang yang baik sih. Walaupun memang bisa dibilang nih orang itu ada sisi negatifnya, yaitu mungkin dingin gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semuanya dia memiliki sikap gitu ya, niat, tekad, dan memiliki tujuan hidup gitu. Maksudnya itu apa yang bakalan dia lakukan ke depannya, apa yang harus ditingkatkan lagi ke depannya. Jadi kayak nih orang itu udah kompleks lah intinya seperti itu. Terus juga nih orang memiliki potensi ya. Potensi itu dalam artian tuh kayak orang ini bukan cuma yang bakalan ngebahagiain kamu di dunia aja, tetapi bisa dibilang orang ini juga orang yang bakalan menuntut kamu di kehidupan, mungkin kayak di alam baka gitu ya, kehidupan di akhirat sana gitu. Karena di sini aku ngelihat bahwa bisa dibilang orang ini yang sering mengingatkan kamu tentang ibadah atau mungkin tentang berbuat baik gitu. Jadi yang kayak lambat laun apabila kamu mendapatkan sugesti tentang masukan hal yang positif itu, otomatis hati kamu juga akan tergerak mengikuti dia. Karena bagaimanapun juga gitu ya,
cerminan pasangan gitu ya, itu kayak mencerminkan tentang diri kita ke depannya itu seperti apa. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa seseorang ini tuh bisa dibilang tuh bukan tipe orang yang pantang menyerah gitu ya, sekalipun nantinya dia dihadapkan sama suatu problem besar gitu. Tapi aku percaya bahwa orang ini tuh mampu menyelesaikan masalah ini secara sendirian dan secara kayak tangan kosong tanpa bantuan orang lain gitu. Karena ya memang ini adalah kemampuan yang diberikan Tuhan gitu untuk dia. Terus juga di sini ada kartu Queen of Cup. Kartu Queen of Cup tuh ya, dalam artian tuh kayak ya mungkin ada yang udah ketemu sama dia, mungkin ada yang belum. Tetapi di sini alangkah baiknya buat kalian semuanya tetap terus bersabar dan berusaha, yakin bahwa ada momen gitu ya. Ada momen keindahan di balik kesulitan yang kamu hadapi flashback ke belakang. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya, buat kalian semuanya yang ingin gabung di personal reading atau private reading, kalian bisa lihat tentang semua keterangannya, langkah-langkahnya, cara-caranya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe ya, silakan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya, oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda, oke? Dan jangan lupa ya, videoku di-share di semua media sosial kalian. Dan jangan lupa di-share, di-like. Dan apabila kalian ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, kalian bisa berkomentar di bawah video ini sebanyak-banyaknya, oke? Terima kasih ya buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Dadah!